Baik, pemirsa, Bareskrim Polri menaikkan status kasus penipuan investasi berkedok sebuah aplikasi trading ke tahap penyidikan. Sementara itu, Indra Kesuma atau Indra Kents sebagai terlapor belum memenuhi panggilan penyidik karena sedang berada di luar negeri. Indra Kents sebagai terlapor belum memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik. Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara dalam kasus penipuan investasi berkedok sebuah aplikasi trading. Status kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan karena ditemukan adanya dugaan tindak pidana, yaitu penyebaran berita bohong, judi online hingga tindak pidana pencucian uang. Sementara itu penyidik telah memeriksa total 9 saksi. Terhadap saudara Ika akan dimintai keterangan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2002 pukul 10. Akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan yang bersangkutan berobat ke luar negeri, sehingga mengajukan penundaan. Indra Kents akan kembali diperiksa pada Jumat 25 Februari mendatang sepulang dari Turki. Dalam kasus ini, Indra Kents melalui akun media sosialnya menawarkan keuntungan melalui aplikasi trading sekaligus mengajarkan strateginya. Dalam akun media sosialnya, Indra Kents meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan karena konten tentang trading yang telah ia buat. Indra akan menjalani proses hukum untuk menyelesaikan masalah ini. John Teruna melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa dan Ustaz, ini kasus ramai diperbincangkan karena banyak yang merasa dirugikan akibat dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh terlapor. Nah, Ustaz, ini mereka yang merasa dirugikan, merasa ditipu karena diiming-imingi aplikasi trading atau sebuah aplikasi untuk berdagang, padahal pada prakteknya aplikasi ini seperti judi karena penggunanya ini harus menebak, dan jika tebakannya salah, uang yang diinvestasikan dan yang telah disetorkan hangus. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Ustaz, yang merasa dirugikan ini secara sadar mendaftar ke sebuah akun dan melakukan trading. Ustaz sendiri melihatnya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Dani ya. Memang penipuan berkedok investasi, apalagi dengan berbentuk online ya, sering terjadi nih, terutama di masa pandemi ini semakin meningkat ya. Kita tidak beraktivitas kemana-mana sehingga kemudian memanfaatkan fasilitas online itu untuk melakukan aktivitas kegiatan kita. Sebenarnya mudah saja kita mengenali ya. Trading itu kan secara bahasa aktivitas jual beli ya, kegiatan berdagang. Itu bisa dalam bentuk mata uang, bisa dalam bentuk saham, dan lain sebagainya, yang dilakukan secara terus-menerus untuk dapat keuntungan. Jadi kalau dilihat definisi berdagangnya, maka jelas secara agama itu dibolehkan ya, bahkan dalam undang-undang pun di kita orang berdagang itu juga dibolehkan ya, apalagi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mendapatkan keuntungan itu. Berbeda memang dengan judi ya. Karena ada kecenderungan trading online ini ke arah perjudian. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Dani bahwa di situ ada tebak-tebakannya. Nah, ini kan ada gambling ya, ada judi di situ. Dan kalau judi jelas itu secara agama itu terlarang. Ya, jelas itu di dalam Al-Quran misalnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Bahkan larangan judi itu banyak disebutkan secara berdampingan dengan larangan minum khamar gitu ya. Dan jelas di situ madaratnya sangat besar perjudian itu, oleh karena itu dilarang oleh agama. Secara perundang-undangan kita juga dalam KUHP jelas itu bahwa perjudian itu dilarang. Setiap permainan yang kemungkinan untuk dapat untungnya itu bergantung pada peruntungan belaka atau gambling itu dilarang. Jadi secara agama maupun secara hukum positif yang namanya judi itu terlarang. Nah, bagaimana kalau ada trading yang mengarah kepada perjudian? Di sini ada unsur peruntungannya ya, peruntungan belaka. Jelas itu juga tidak boleh, dan bedanya memang kalau orang berdagang itu kan pakai ilmu ya.
pakai analisis, pakai perhitungan yang matang lah. Tapi kalau tebak-tebakan, untung-untungan itu kan nasib-nasiban ya. Itu yang tidak boleh ya. Jadi ada unsur gamblingnya di sini, peruntungannya. Nah, memang ini perlu kita ingatkan masyarakat kita ya. Jangan sampai tertipu oleh perdagangan yang berkedok judi berkedok trading ini ya. Dan jangan sampai terutama yang pengguna media sosial atau gadget ini jangan sampai tergiur oleh iklan-iklan atau promosi-promosi yang nggak jelas itu ya. Saya kira pemerintah di sini perannya adalah melakukan pengawasan ya. Pemerintah itu kan sebagai regulator mestinya menertibkan yang begini-begini ini. Diingatkanlah masyarakat kita. Yang judi itu tugas pemerintah melalui saya kira di Kementerian Perdagangan lah ya. Kemudian juga kita perlu mengingatkan jangan sampai orang tergiur untuk meraih keuntungan. Kalau mau dapat untung besar itu ya berdagang sudah, bisnis ya, itu yang paling konkret itu ya. Sebab akibatnya daripada menggantung nasib dengan tebak-tebakan yang tidak jelas secara hukum itu juga tidak benar, ya kita gunakan akal dan tenaga kita untuk berdagang, berusaha, berinvestasi yang dibenarkan oleh agama maupun perundang-undangan di negeri kita ini. Baik Ustadz, lalu terkait orang yang pernah melakukan trading seperti ini, Ustadz, ini kan praktik perjudian semakin canggih, semakin samar, semakin buram kita melihatnya. Nah, seandainya ada seseorang melakukan trading yang tidak dia sadari kalau itu adalah judi, hingga akhirnya pemerintah memutuskan ini judi. Nah, ketika dia tidak sadar, apakah dia ketika melakukan aktivitas itu sudah termasuk dosa? Dan ketika dia sadar tapi melanjutkan, apakah itu tetap berjalan dosanya dari awal atau malah setelah dia sadar itu dosanya baru mulai berjalan, Ustaz? Ya, orang melakukan sesuatu secara tidak sadar itu artinya dia tidak tahu ya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Jadi dalam keadaan kita melakukan satu tindakan perbuatan dosa yang kita tidak sadari, lalu kemudian kita tersadar, hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segera itu. Lalu kemudian apa yang kita peroleh keuntungan yang ternyata kita baru tahu belakangan itu adalah hasil perjudian yang dilarang, ya bersihkan harta Anda itu dengan cara bersedekah. Sedekahkan itu. Uang yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar di masa lalu ya. Jadi dengan bertobat kepada Allah, kemudian membebaskan harta kita dari yang terlarang dengan cara mensedekahkannya, itu adalah satu cara kita untuk bertobat ya. Tapi kalau kita sudah sadar, sudah tahu masih melanjutkan, itu dosa, dan berjudi itu dosa besar ya. Baik Ustaz, jadi jika sudah tersadar sebaiknya berhenti, bertobat, lalu bersihkan harta yang didapat dari aktivitas itu agar semakin berkah